Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hari Ariska Channel. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan nge-review RC Plan Baby QF002. Jadi setelah aku cek YouTube teman-teman, ternyata belum ada YouTuber Indonesia yang review RC Plan Baby QF ini teman-teman. Dan ini tuh RC Plan-nya enak banget kalau misalkan buat pemula ya. Dalam kategori ini hanya untuk pemula saja teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah basicnya udah senior, boleh juga silakan nonton, nanti bantu koreksi apa ada yang salah dalam penyampaian di video reviewnya ini. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita masuk ke video reviewnya. Nah jadi ketika pertama kali kalian ngebeli RC Plan Baby QF ini, kalian ngedapatin satu buah paket yang mana isinya ini satu buah paket RTF RC Plan 2 channel dan belum kerakit. Jadi kerasa dapat ilmu rakitnya juga, dapat ilmu mainnya juga. Jadi cukup worth it banget kalau misalkan teman-teman yang pengen mulai dari rakit dulu. Rekomendasi beli QF002 ini. Jadi selain bisa ngerakit, juga bisa merasakan gimana caranya memulai dari DIY ya. Rakit dulu, baru bisa RTF. Dan cara perakitannya juga cukup mudah banget. Pertama kita rakit sayapnya terlebih dahulu. Ada dua buah dinamo dengan kode L yang berarti live atau kiri, kemudian R yang berarti right atau kanan. Jadi sesuaiin sama sayapnya aja. Yang R di kanan, yang L di kiri. Kemudian kita bautkan menggunakan plastik hitam ini, kita tancapkan di atas sayapnya. Nah setelah masuk seperti ini, kita coba rakit ekornya terlebih dahulu. Ekornya juga cukup mudah banget, tinggal dibautin aja sih, karena paketnya juga lengkap termasuk skrup dan buat masukin bautnya juga udah ada. Lalu selanjutnya kita pasang modul receivernya, tinggal dicolokin di bagian bawah RC Plan-nya aja. Dan ada beberapa soket di sini, ada 4 soket, tinggal sesuaiin aja. Soket berwarna merah colokin ke merah, dan soket berwarna putih colokin ke putih. Nah mungkin teman-teman bertanya nih, kok ada 2 soket lagi yang tersisa? Sebetulnya teman-teman soket 2 yang tersisa ini buat lampu LED, tapi sayang sekali kita nggak dikasih lampu LED nya ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman pengen pakai lampu LED ini udah bisa, jadi tinggal colok aja dan tempel lampu LED nya di pesawatnya. Tapi aku sendiri nggak mau pakai sih, karena kurasa cukup boros baterai ya kalau misalkan pakai lampu LED. Karena kalau misalkan lampu koneksinya udah ada di bagian bawah port ini yang berwarna merah ini, itu pertanda antara koneksi remote dan receiver tersambung. Jadi kalau menurut aku udah cukup segitu aja, nggak perlu ditambah-tambah lampu lagi. Langsung aja kita pasang, dan setelah jadi seperti ini teman, nggak begitu sulit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru pemula banget dan belum pernah rakit RC Plan, ini tuh nggak sulit banget, boleh dicoba aja silakan. Kalau misalkan kerasa sulit boleh hubungi saya. Dan setelah jadi seperti ini, kita charger baterainya terlebih dahulu. Ketika di charger, USB charge berwarna merah, dan ketika full lampu USB charge udah mati. Dan durasi terbang di manual booknya dijelaskan sampai 18 menit. Ternyata memang benar-benar sampai 18 menit teman-teman. Dengan durasi cas ya, kalau misalkan menggunakan charger fast charging itu kurang lebih 30 menit lah ya. Tapi kalau misalkan menggunakan batoknya yang biasa aja itu kurang lebih 1 jam. Jadi mending pakai yang fast charging aja. Nggak tahu juga jangka panjangnya bakal aman atau enggak, tapi selama ini aku coba aman-aman aja. Nah kita bahas ke fitur yang ada di remote controlnya teman-teman. Fitur di remote controlnya juga nggak banyak. Di sebelah kanan ada tombol on off, kemudian di sebelah kiri ada tombol flash. Yang warna flash ini buat lampu LED yang aku sebutin tadi, yang 2 soket di receiver tadi. Kemudian di atas ini ada throttle gas. Di sebelah kirinya ada throttle belok kiri kanan. Kemudian di bagian depan ada line, ini untuk ngontrol lampu merah yang di bawah tadi, yang pertanda terkoneksi atau enggaknya remote ke receivernya. Kemudian di bagian sebelah kiri depan ini ada right, ini buat rudernya tadi. Jadi beloknya ini bisa tajam atau bisa sedikit saja, istilahnya small atau high. Jika ditekan 1 kali, lampu LED di remote merah ini akan berkedip-kedip, ini pertanda mode high. Jadi sekali belok ini udah tajam banget. Dan jika ditekan 1 kali lagi, lampu LED flashnya berhenti berkedip, dan itu di mode small. Jadi beloknya ini agak sulit banget. Dan jika kita pencet full pun dia beloknya akan dikit banget. Kusarankan sebelum terbang perhatikan kedip-kedip merah di lampu remote controlnya. Jika kedip-kedip merah maka rudernya ini bersifat tinggi, jadi beloknya gampang banget. Tapi kalau misalkan nggak berkedip, ini rudernya low ruder, jadi beloknya agak sedikit saja ya, agak sulit belok.
Kalau misalkan lampunya stay merah aja, ini rudernya beloknya sedikit banget teman-teman. Tapi kalau misalkan flash merah, lampu merah di remote controlnya kedip-kedip, ini memang saat penerbangan karena rudernya bersifat tajam atau high, jadi beloknya bisa enak banget. Jadi sebelum terbang Baby QF002 ini perhatikan lampu merah yang ada di remote control. Dan pada saat lampu merahnya udah kedip-kedip, boleh silakan diterbangkan. Kalau misalkan nggak percaya, boleh silakan dibeli dan coba aja. Kalau misalkan lampu merahnya nggak kedip-kedip, ini dijamin bakal nyangkut. Kemudian ini sangat cocok sekali kalau misalkan teman-teman pengen rakit lagi bodinya aja dari pesawat, atau misalkan udah ada bodinya tinggal pasang elektroniknya. Ini rekomendasi sekali karena elektroniknya bisa dilepas pasang dengan mudah. Dan selanjutnya nggak ada lagi sih yang istimewa kalau menurut aku, cuman dua hal itu aja. Karena elektroniknya bisa kita gunain, dan juga kalau misalkan bahas bahannya sama semuanya, ini dari Polyfoam, jadi tidak ada bedanya sama versi sebelumnya. Dan just info aja, kalau misalkan teman-teman baru pemula, ini cukup rekomendasi, bukan cukup, bahkan sangat rekomendasi. Tapi perlu teman-teman ingat bahwa RC plane yang 2 channel pun memiliki karakteristik terbangnya masing-masing. Jadi nggak semua RC plane yang 2 channel itu terbangnya sama teman-teman. Seperti contoh RC plane Jet Raptor yang merah kemarin, kemudian RC plane yang kuning dan yang putih ini memiliki karakter yang beda-beda. Aku lebih suka yang kuning kemarin ya, yang ini nomor 2 dan yang merah nomor 3. Dan terbangnya juga nggak sulit-sulit banget karena ada gironya juga. Tapi yang pasti teman-teman coba aja, kalau menurut aku ini worth it kalau misalkan teman-teman pengen beli dan pengen ngerasain gimana rakitnya RC pesawat. Rakit aja teman-temannya, bukan buat atau buat bodinya dari awal. Dan buat teman-teman yang udah nanya-nanya gimana cara belinya, silahkan cek link ada di deskripsi video ini. Dan jika teman-teman pengen ambil elektroniknya, ini sangat gampang sekali teman-teman, tinggal lepas lagi dan pasang. Dah, reviewnya segitu aja teman-teman. Kalau kelemahannya ya sih ya, pertama karena dia 2 channel, kemudian karena kecil, dan nggak begitu kelemahan juga sih sebetulnya, karena teman-teman udah pasti tahu ya, ada harga ada kualitas. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen beli ya silakan beli aja. Dan aku cukup merekomendasikan karena ini 2 channel dan harganya tuh sekitar Rp400.000 teman-teman ya, dari luar negeri dengan model Baby QF002 seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu video reviewnya di video kali ini. Jika kalian baru pertama berkunjung, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.